Keluarga di dalam Kristus. Angin sejuk berhembus di taman kampus. Tommy duduk gelisah di bangku kayu, sementara Martha membuka ponselnya. Agendanya menunjukkan tanggal 23 September tahun 2025. Raut wajah Tommy yang keruh menarik perhatian Martha. "Kenapa, Tom? Kelihatan resah banget," tanya Martha. Tommy mengalihkan pandangannya ke Martha. "Shakira anak kakakku, dia ikut komunitas keagamaan yang aneh. Tiba-tiba saja, dia mulai menjauhi keluarganya. Bahkan kemarin berani melawan papanya sendiri." Martha terkejut. "Kok bisa begitu?" Tommy melanjutkan. Dia bilang, mereka sedang mendalami Injil Lukas. Dia menafsirkan ayat itu secara harfiah. Dia merasa keluarga biologisnya tidak seiman dengannya. Martha menutup ponselnya, memandang ke arah Tommy. Dalam teks Injil Lukas, Yesus memang terdengar tegas, tetapi makna perkataannya tidaklah harfiah begitu. Ini adalah cara Yesus untuk mengajarkan sebuah kebenaran rohani yang penting. Martha bergumam, menarik. Bagaimana kalau kita temui dia setelah kuliah? Aku ingin menjelaskan makna ayat itu yang sebenarnya." Setelah kuliah usai, Tommy dan Martha mengajak Shakira ke sebuah kafe yang tenang. Suasana canggung menyelimuti mereka. Martha memulai percakapan dengan lembut. "Shakira, kami senang kamu mau bergabung dengan kami. Kami dengar, kamu sedang mendalami Injil Lukas bab 8 ayat 19, sampai dengan ayat 21. Ayat itu memang sangat dalam, tapi sering disalahpahami." Shakira berdiri menjelaskan ke Martha. "Bukankah sudah jelas? Yesus bilang, keluarganya adalah mereka yang melakukan firman Allah. Artinya, kalau keluargaku tidak sejalan denganku, mereka bukan keluarga sejatiku." Dengan sabar Martha merangkul Shakira. "Pemahaman itu keliru, Shakira. Yesus tidak bermaksud menolak keluarganya. Justru sebaliknya, ia sedang mengajarkan tentang prioritas dan keluarga yang lebih luas." Mereka kembali duduk, tampak pelayan mengantarkan 3 gelas milkshake strawberry. Martha melanjutkan, "Yesus tidak mengabaikan ibunya. Ingat, saat disalib pun ia masih peduli dengan ibunya. Maksudnya adalah, siapapun bisa menjadi bagian dari keluarganya, asalkan mereka mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Ini adalah pesan inklusif, bukan pesan penolakan." Tommy ikut menyimpulkan, "Pesan itu justru seharusnya membuat kita semakin mengasihi, bukan menjauhi. Kasihmu kepada Tuhan harus membuatmu semakin mengasihi keluargamu, bukan sebaliknya." Shakira terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menyadari kekeliruannya selama ini. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti hati ayah dan kakak-kakaknya. "Iya, aku salah," bisiknya. "Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aku tidak melihat makna yang lebih besar. Aku pikir ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan imanku." Seusai menghabiskan milkshake, Martha menyelesaikan pembayaran di kasir. Sementara itu, Tommy menggandeng Shakira menuju ke luar pintu. Mereka bertiga pulang ke rumah Shakira. Sepanjang perjalanan, Shakira duduk terdiam. Ada rasa penyesalan yang dalam. Sesampai di depan rumah, ia melihat ayahnya duduk di teras, memandang kosong ke depan. Dengan hati yang bergetar, ia menghampiri ayahnya. Dengan air mata berlinang, ia memeluknya erat. "Papa, maafkan aku. Aku sudah salah. Maafkan aku karena melawan Papa. Aku sangat mencintai Papa dan kakak-kakak." Ayah Shakira membalas pelukan putrinya dengan erat. Tommy dan Martha tersenyum melihat adegan itu, dan segera pamit undur diri. "Kak, aku ada tugas kampus harus dikumpulkan sore ini. Aku pamit dulu ya," kata Tommy. Dari kejauhan, Tommy melihat Shakira dan papanya bersukacita. "Shakira telah kembali ke rumah," gumamnya lirih. Martha menambahkan, "bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Ikatan keluarga mereka kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya, berkat pemahaman yang benar akan firman Tuhan."